Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kami dari kelompok 5 Perikanan C 2018. Saya ada Farkan NPM 161. Kami di sini akan membawakan 4 materi. Yang pertama itu ada materi Haemogregarina SP. Yang kedua itu ada Myxobolus SP. Yang ketiga itu ada Myxoma cerebralis. Dan yang keempat itu ada Haeneguia. Semoga kalian semua dapat mencermati ilmu yang kami berikan. Selamat menonton. Nama saya Ersa, NPM Mahir 169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spesies Haemogregarina, dimulai dari klasifikasi sampai dengan daur hidup. Yang pertama dari klasifikasi, Haemogregarina ini dari filum Protozoa, kelasnya Sporozoa, ordonya Coccidia, familinya Haemogregaridae, genusnya Haemogregarina, dan spesiesnya Haemogregarina sp. Nah, ciri morfologinya itu yang pertama, selnya itu berbentuk lonjong atau oval, memiliki sitoplasma yang sangat lengket sehingga dia bisa menempel pada sel darah merah, dan memiliki pigmen yang bersifat basofilik. Nah, Haemogregarina ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu dia menginfeksi sel darah merah dari inangnya. Yang kedua, dia membutuhkan lebih dari satu inang atau heterosen. Yang ketiga, dia menginfeksi ikan atau katak sebagai inang perantara, dan dia menginfeksi lintah atau reptil lainnya sebagai inang definitif. Dan juga parasit ini termasuk dalam endoparasit karena dia menyerang bagian dalam organ inangnya, yaitu sel darah merah. Selanjutnya ada siklus hidup. Siklus hidupnya itu dimulai dari pada saat lintah menghisap darah hospes definitif, kura-kura dan katak atau reptil lainnya, zigot dari tubuh lintah akan diinjeksi ke dalam tubuh hospes definitif, lalu membentuk sporozoid yang selanjutnya masuk ke dalam eritrosit dan terjadi pembelahan nukleus beberapa kali untuk membentuk merozoid. Selanjutnya, merozoid berkembang secara skizogoni atau membentuk merozoid baru pada eritrosit. Beberapa merozoid akan mengalami proses pembentukan gametosit untuk menghasilkan mikrogamet dan makrogamet di dalam eritrosit. Pada saat lintah menghisap darah hospes, eritrosit yang telah mengandung mikrogamet dan makrogamet akan melebur untuk membentuk zigot. Kemudian zigot masuk ke tubuh hospes definitif untuk membentuk sporozoid yang baru. Saya Firda, NPM Akhir 132. Di sini bakal ngejelasin penyebaran, gejala klinis, dan cara penanggulangan dari parasit Haemogregarina sp. Yang pertama, penyebaran parasit. Parasit ini masuk ke dalam tubuh ikan bisa melalui dua cara. Yang pertama, dengan cara parasit yang terbebas dalam lingkungan air pada fase spora, kemudian ikut termakan oleh ikan dan masuk ke dalam darah ikan dan berkembang biak. Yang kedua, bisa juga melalui inang perantara seperti lintah yang menghisap darah ikan. Pada saat itu, bersamaan dengan terbukanya permukaan tubuh pada tubuh ikan, parasit melepaskan fase sporanya ke dalam tubuh ikan. Dan kita masuk ke gejala klinis. Nah, tanda-tanda ikan yang terinfeksi oleh parasit ini adalah menurunnya jumlah eritrosit, meningkatnya jumlah leukosit, dan terbentuknya tumor seperti nodul dalam berbagai organ atau bagian badan ikan. Dan kemudian ikan juga menunjukkan gejala-gejala seperti kekurangan oksigen, gerakan ikan sangat lemah, dan kerusakan pada kulit. Nah, cara penanggulangannya itu, penyakit ini belum ditemukan cara penanggulangan yang tepat. Saya Selari Hadatul Nabila, NPM 130, akan menjelaskan tentang klasifikasi, ciri morfologi, dan sifat parasit dari Myxobolus. Klasifikasi Myxobolus terdiri dari filum Protozoa, kelas Sporozoa, ordonya Myxosporidea, familinya Myxobolidae, genusnya Myxobolus, spesiesnya Myxobolus sp. Ciri morfologi dari Myxobolus ialah
berbentuk seperti lonjong atau oval dengan ukuran 10-20 mikrometer. Pada kedua ujungnya terdapat 2-6 polar kapsul dan sporoplasma. Pada bagian sporoplasmanya terdapat spora. Parasit ini biasa menyerang ke bagian insang, otot jantung, dan organ dalam lainnya. Sehingga parasit ini termasuk ke dalam parasit endoparasit dan ektoparasit. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dari Myxobolus. Myxobolus memiliki siklus hidup yang tidak langsung, yaitu melibatkan vertebrata lain sebagai inang perantara yang berasal dari kelas Polychaeta untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Parasit dari golongan ini, fase infektifnya berupa spora dan berada dalam tubuh ikan dengan membentuk kista yang biasanya dilapisi dengan jaringan ikat. Kista Myxobolus XP menyebar melalui kotoran atau feses ikan. Cacing Oligochaeta akan terinfeksi setelah mencerna myxospora yang terlepas dari ikan. Actinospora akan keluar dari cacing dan menginfeksi ikan lainnya untuk melanjutkan siklus hidupnya. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badai Putra Rahman, NPM 162. Di sini saya akan menjelaskan penyebaran parasit. Penyebaran parasit Myxobolus sp dapat terjadi melalui spora yang termakan oleh ikan. Prevalensi serangan Myxobolus terpangan mortalitas berpola kronis Myxobolusis. Dapat didiagnosa dengan pengamatan tingkah laku maupun gejala klinis. Pengamatan dapat dilakukan dengan membuat preparat ulas dari organ target infeksi atau presmut dengan melihat adanya spora yang memiliki polar kapsul pada spesimen, sehingga dapat diperoleh gambaran morfologi sporanya. Gejala klinis yang dapat kita lihat adalah ikan akan terlihat lemas dan badannya berwarna pucat. Ikan yang terinfeksi penyakit ini pada permukaan kulitnya terdapat bintik-bintik putih atau seperti benjolan yang tembus sampai ke bagian otot. Selanjutnya, Myxobolus dapat menginvestasi hati ikan koi dan dapat menyebabkan dampak kerusakan pada hati, di antaranya nekrosis, hipomestri, dan hemoragi. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Salah satu jenis parasit yang menyerang benih ikan mas adalah Myxobolus koi. Cara penanggulangannya, pencegahan penyebaran penyakit ini dapat dilakukan dengan cara mematikan ikan yang terinfeksi dan mengeringkan kolam atau wadah pemeliharaan lainnya. Kemudian, diberi larutan kapur atau kalium permanganat 1% selama beberapa hari agar spora tersebut mati. Cara pengobatan Myxobolus sp dengan metilin blue, dosisnya 1 ppm selama 72 jam. Pemeriksaan histopatologi insang menunjukkan adanya noduli yang berisi banyak spora Myxobolus sp pada lamela primer. Noduli dapat meluas membentuk seperti tumor. Nama saya Fitri Nadia dengan NPM 152 akan menjelaskan tentang klasifikasi, ciri morfologi, dan sifat parasit pada Myxosoma cerebralis. Yang pertama, klasifikasinya. Filumnya protozoa, kelasnya sporozoa, ordonya Myxosporidea, familinya Myxosomalidae, genusnya Myxosoma, spesiesnya Myxosoma cerebralis. Yang kedua, ciri morfologinya. Spora pada tahap Triactinomyxon mempunyai satu sentral dengan panjang 150 mikrometer dan 3 buah ekor pengait dengan panjang 200 mikrometer. Memiliki bentuk spora berbentuk lentikuler dan berdiameter 10 mikrometer. Selanjutnya, sifat parasit. Penyakit yang ditimbulkan oleh parasit ini biasa dikenal dengan sebutan whirling disease atau tumbling disease. Umumnya parasit ini sering menyerang ikan dari golongan salmonid. Parasit ini bersifat endoparasit, dikarenakan dapat menyerang bagian otot organ dalam ikan dan tulang ikan. Perkenalkan, nama saya Aginta Permana Tarigan, NPM akhir 157 dari kelompok 5 perikanan C. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang siklus hidup dari Myxoma cerebralis. Siklus hidup dari spora parasit ini diawali dengan tahap pertama, yaitu Triactinomyxon. Lalu tahap kedua itu Sporoplasma, dan tahap ketiga atau tahap terakhir adalah Myxospora. Nah, spora pada tahap Triactinomyxon merupakan tahap infeksius yang akan masuk ke dalam tubuh ikan sebagai tuan rumah parasit. Nah, parasit ini memiliki hook
yang akan masuk ke dalam tubuh inang. Setelah kontak dengan inangnya atau ikan dan pemecatan kapsul kutub, sporoplasma terkandung dalam centrostyle trianomixon ini mengalami mitosis untuk menghasilkan lebih banyak sel amobit yang bermigrasi ke lapisan jaringan yang lebih dalam untuk mencapai kartilago dan otak. Nah, tahap mixospora atau tahap yang terakhir berkembang dari tahap spellsporogonia dalam inang ikan, yaitu lentikular. Nah, mixospores yang efektif keluar dari tubuh inang masuk ke dalam tubuh cacing Oligochaeta. Dalam tubuh Oligochaeta, parasit ini akan berkembang menjadi sporosis yang menghasilkan trianomixon yang dilepas di perairan. Trianomixon dewasa akan menembus inang dengan hooknya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penyebaran parasit Myxoma cerebralis. Nah, penyebaran itu Myxoma cerebralis berkembang melalui keberadaan inang antara. Di sini ikan menjadi inang definitif bagi Myxoma cerebralis. Inang definitifnya adalah semua jenis ikan Salmonidae kecuali rainbow trout, terutama ikan yang muda seperti Salmovario, S. lacurtris, S. iridens, dan yang lainnya. Parasit ini menginfeksi ikan dengan cara filamen polar menusuk sel inang yang dikeluarkan dari nematosis seperti kapsul. Infeksi dari parasit tersebut menyerang sistem saraf yang menyebabkan terjadi kerusakan saraf dan lesi pada tulang. Perkenalkan, nama saya Elvira Octaviola, NPM 155. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan gejala klinis yang terjadi pada ikan apabila terkena Myxoma cerebralis. Yang pertama, terjadinya kerusakan syaraf dan lesi pada tulang, sehingga akan memperlihatkan gejala klinis deformasi tulang atau cacat tulang. Yang kedua, ekor akan berubah warnanya menjadi lebih gelap atau menghitam. Yang ketiga, gerakan berputar-putar karena hilangnya keseimbangan yang disebabkan oleh kerusakan pada sumsum tulang belakang dan batang otak bagian bawah. Yang keempat, warna tubuh ikan akan berubah. Dan yang kelima, pertumbuhannya akan menjadi lebih lambat. Adapun cara penanggulangannya, yaitu dengan menaikkan suhu pemeliharaan antara 60-100 derajat Celcius. Atau dapat juga menggunakan Na-hipoklorida, kalium hidroksida dengan konsentrasi 1600 ppm. Dan bisa juga menggunakan benzalkonium dengan konsentrasi 200-800 ppm. Terima kasih. Nama saya Adam Herman, NPM 140. Di sini saya akan menjelaskan Enegoya. Untuk klasifikasinya sendiri, filumnya itu protozoa, kelasnya sporozoa, ordernya Myxoporidea, untuk familia Myxobolidae. Untuk genusnya Enegoya dan spesiesnya Enegoya sp. Morfologinya, selnya oval dan memanjang. Untuk sporanya tumpul dan membesar pada bagian posterior. Mempunyai ekor yang panjang dan pipih dengan panjang 20 mikrometer. Untuk panjang tubuhnya 10-12 mikrometer dan untuk diameter posteriornya 2-3 mikrometer. Dan dikenal dengan endoparasit dan tidak bernapas dikarenakan tidak mempunyai mitokondria. Untuk siklusnya sendiri standia infeksi, yang dimana sporanya juga ikut sebagai penyebar. Dan untuk penyerangan pada insangnya akan muncul dua kista, yaitu kista intrameral dan intermeral. Untuk Enegoya sendiri juga belum diketahui transmisi dan perkembangannya masih belum banyak diketahui. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran parasit, gejala klinis, dan cara penanggulangan. Nah, untuk cara penyebarannya, yang pertama ada dua cara. Bisa dimakan oleh ikan atau sporanya menempel pada insang. Untuk gejala klinis dapat dilihat ada pembengkakan menyerang otak dan jaringan insang. Bila gejalanya berat, ikan ini akan sering mengambil nafas ke permukaan karena nafasnya terganggu. Nah, untuk cara penanggulangannya bisa menggunakan metilen blue, formalin,
dan kalium permanganat. Dan untuk menjaga kebersihan kolam, lalu ikan yang terinfeksi dipisahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, teman-teman, nama saya Muhammad Irfan Sumantri. Saya dari Perikanan C 2014 dengan NPM akhir 165. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali dan menyimpulkan mengenai materi-materi parasit yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu parasit pada kelas sporozoa, tepatnya pada filum protozoa, dan apa sih bedanya parasit dari filum protozoa dengan parasit dengan filum-filum lainnya. Oke, secara singkatnya, protozoa itu adalah protista yang mirip hewan dan bentuk badannya itu uniseluler serta eukariotik. Sedangkan pada film-film lainnya, kecuali pada bakteria, pada film Archaebacteria, pada film-film lainnya seperti pada Arthropoda, pada Helminthes, dia memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks dibandingkan dengan protista atau protozoa ini. Untuk film protozoa sendiri, dia memiliki 4 kelas. Yang pertama itu adalah kelas Flagellata, yang kedua itu ada Ciliata, yang ketiga ada Rhizopoda, dan yang terakhir itu adalah Sporozoa. Nah, pada kelompok kami ini, kami membahas mengenai parasit sporozoa. Salah satunya itu kami menjelaskan ada 4 spesies. Yang pertama itu adalah Haemogregina sp, yang kedua ada Myxobolus sp, dan yang ketiga itu adalah Myxosoma cerebralis, dan terakhir adalah Haeneguia sp. Secara singkat, untuk Haemogregina sp sendiri itu adalah parasit yang menyerang khususnya pada darah ikan. Dia bersifat parasit pada darah ikan, dan dia bisa menyebabkan ikan yang terkena parasit ini akan mengalami anemia. Kemudian jika tidak ditolong atau tidak diobati, maka ikan tersebut dalam kelamaan akan mengalami kematian. Untuk pada parasit ini sendiri, dia bersifat sebagai endoparasit karena dia menyerang bagian organ dalam ikan, tepatnya pada sel darah ikan dan jaringan-jaringan otot di dalam tubuh ikan. Lalu parasit kedua itu adalah Myxobolus sp. Myxobolus sp sendiri dia bisa menyerang pada bagian kulit, insang, dan jaringan otot seperti otot jantung maupun otot epitelis pada saluran pencernaan. Myxobolus sp sendiri dia dapat menyebabkan infeksi parasit yang kita sebut sebagai dengan penyakit Myxosporodiasis. Parasit Myxobolus sendiri ini dia bersifat bisa sebagai endoparasit dan juga bisa bersifat sebagai ektoparasit. Lalu untuk inang sendiri, inang perantara sendiri, dia biasanya itu dari golongan Oligochaeta atau dari cacing-cacingan. Dan untuk inang definitifnya, dia adalah ikan. Salah satu contohnya sebagai inang definitif dari Myxobolus sp itu adalah dari golongan ikan mas atau Cyprinus sp. Lalu yang ketiga, itu ada Myxosoma cerebralis. Nah, pada parasit ini, dia fokus utamanya itu adalah menyerang pada bagian sumsum tulang belakang ikan maupun pada bagian jaringan otak ikan. Nah, berbeda dengan Myxobolus, kalau Myxobolus dia lebih fokus ke menyerang pada bagian insang, pada bagian kulit maupun pada bagian otot epitel. Sedangkan pada bagian parasit Myxosoma dia menyerang pada bagian sumsum tulang belakang ataupun pada bagian jaringan otak ikan. Nah, lalu Myxosoma cerebralis ini dia memiliki keunikan, yaitu dia pada fasenya, ada beberapa fasenya dia yang memiliki ekor pengait, 3 ekor pengait berbentuk panjang. Lalu dia juga jika dia menyerang pada ikan, dia akan menyebabkan penyakit Whirling disease. Penyakit ini dia bisa menyebabkan ikan itu mengalami stres. Lalu dia mengalami ketika ikan sedang berjalan, ikan tersebut akan kehilangan keseimbangan sehingga dia akan terlihat seperti berputar-putar. Nah, biasanya pada penyakit ini, selain dia menyebabkan ketidakseimbangan pada ikan, dia pun juga bisa membuat ikan itu mudah untuk dipredasi oleh predator lainnya. Sehingga penyakit ini selain dia menyebabkan secara internal, dia juga mempengaruhi sifat dari kelangsungan hidup ikan yang terkena parasit ini. Lalu untuk Myxosoma cerebralis sendiri ini biasanya umumnya dia menyerang pada ikan laut, terutama pada ikan yang berjenis salmonoid atau salmon. Lalu yang terakhir itu adalah parasit Haeneguia.
Pada parasit Haenegoya ini, sama seperti parasit sporozoa lainnya, biasanya dia tuh menyerang pada bagian darah atau pada bagian otot ikan. Lalu untuk cara penanggulangan penyakit sporozoa ini, khususnya pada 4 spesies yang telah saya sebutkan, saya simpulkan secara sederhana, kita bisa melakukan langkah preventif, yaitu selalu menjaga kebersihan kolam tempat budidaya kita atau tempat pemeliharaan ikan kita. Jangan sampai nanti ada parasit yang masuk, ataupun kita harus menjaga kualitas airnya. Sehingga diharapkan dengan kita menjaga kualitas air tetap bersih, parasit-parasit ini tidak akan bisa hidup atau menjangkiti ikan-ikan kita. Lalu jika pun sudah terkena parasit ini, jika dalam jumlah yang kecil, kita bisa saja langsung memusnahkan ikan tersebut. Namun jika memang dalam jumlah yang besar, kita masih bisa melakukan upaya penanggulangan, upaya pengobatan, yaitu dengan cara memberikan obat kimia seperti methylene blue, garam ikan, dan lain-lain. Lalu saya kira itu kesimpulan dari materi yang telah kelompok saya bawakan. Akan lebih baiknya jika kita menjaga kebersihan kolam, kebersihan tempat budidaya kita, agar nantinya penyakit-penyakit dari parasit, baik dari filum protozoa, dari filum helminthes, dan lain-lain tidak menjangkiti ikan-ikan budidaya kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.